Jadi Bagaimana Kak? sebelum saya menjadi Manggalapati, saya menjabat sebagai jadi emang kita nggak ngerasa sepi. Kita nggak ngerasa sepi. Jadi kekeluargaannya tuh terbangun gitu. Selamat datang di Menu Menza. Menu spesial kali ini bersama tamu spesial yang pasti sudah dikenal, yaitu 01 Praja bersama Kakak Muhammad Dafa Madiatama. Apa kabar Kakak Dafa? Alhamdulillah baik. Pasti kalian bertanya-tanya kan, Kakak Dafa itu pakai apa sih yang sebelah kanan itu? Pasti apa sih itu? Nah, untuk informasi saja ya, itu Manggalapati. Nah, untuk informasi lebih jelasnya apa sih Manggalapati, apa tupoksinya, apa fungsinya, itu nanti akan langsung dijelaskan sama Kakak Dafa. Bagaimana? Manggalapati itu apa sih Kakak Dafa? Jadi gini, kalau misalnya di universitas luar, organisasi mahasiswanya disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu berbeda dengan di PDN. Kalau di PDN sendiri, nama organisasinya yaitu Manggala Kors Praja. Yang mana Manggala Kors Praja sendiri dibentuk mengikuti sistem pemerintahan di daerah, khususnya pemerintahan daerah provinsi. Jadi di dalamnya terdapat sekretaris, di dalamnya juga terdapat kepala dinas, yang mana mereka juga menjabat untuk mengatur jalannya siklus kehidupan praja. Kemudian, Manggalapati itu apa? Manggalapati itu adalah pemimpin dari organisasi Manggala Kors Praja atau yang bisa disebut MKP itu sendiri. Berarti kalau itu kan mengadopsi sama pemerintah provinsi yang di luar ya, Kak? Ya. Itu lebih spesifiknya ada pemilihan kayak pemilu di luar gitu berarti Kakak? Ya, jadi untuk proses menjadi Manggalapati sama seperti di luar. Ada proses pemilihan umum yang mana calon dari Manggalapati dipilih secara umum oleh seluruh praja. Kemudian dilantik menjadi Manggalapati atau biasa disebut dengan gubernur praja, persis seperti pemerintahan di luar. Berarti tahap-tahapannya kayak pemungutan suara, ada sesi kayak kampanye, lalu pelantikan itu emang sama persis kayak Sama pemerintah persis. provinsi. Terus kalau yang kayak SOTK-nya itu bagaimana? Kan di dalam pemerintah provinsi di dalam pengaplikasiannya sendiri itu kan Kakak, itu kan ada kayak wali kota, terus ada kepala dinas. Itu khususnya kalau bupati itu bagaimana? Ya, jadi untuk Manggala Kors Praja sendiri, yang tadi kakak sampaikan bahwasanya menganut sistem pemerintahan daerah provinsi, lebih tepatnya ke Provinsi DKI Jakarta, yang mana wali kota administratifnya ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi, sama seperti yang tadi kakak sampaikan, makanya untuk bupati-bupati yang ada di kampus Jatinangor sendiri, itu ditunjuk berdasarkan kakak atau sebagai Manggalapati. Sedangkan senapati-senapati kampus daerah, jadi kan IPDN juga ada kampus daerah regional. Jadi yang memimpin kampus daerah regional itu juga disebut dengan bupati atau senapati. Nah, senapati dan bupati regional itu dipilih langsung oleh masyarakat praja di sana. Oh berarti kalau yang di regional itu tetap ada pemilu tapi pemilunya bupati. Ya. Kalau di sini wakil gubernur. Ya, Terus kalau kayak seperti kan masih banyak yang di pemerintah provinsi ada program-program kerjanya, ada lain hal itu bagaimana? Kalau program kerja di MKP sendiri itu bagaimana Kakak? jadi sama persis tadi yang kakak sampaikan, sama persis MKP ini representatif dari pemerintahan daerah. Jadi ada juga yang sekretaris, ada juga kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesenian dan budaya, kepala dinas olahraga. Jadi mereka melaksanakan tupoksi mereka sebagaimana yang diatur untuk mengatur siklus kehidupan praja. Berarti kalau kepala dinas itu ya sama lah kayak kepala dinas yang ada di provinsi gitu ya. Terus pasti yang penonton itu bertanya, apa sih bedanya Manggalapati sama kayak kalau di luar itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Pasti pimpinannya itu presiden BEM. Itu bedanya apa kan? Ya, bedanya itu yang tadi kakak sampaikan. Bedanya adalah organisasinya. Kalau organisasi luar, Badan Eksekutif Mahasiswa yang dipimpin. Sedangkan untuk IPDN sendiri, yaitu Manggala Kors Praja. Sehingga yang menjadi gubernur praja ini bertugas untuk menyuarakan aspirasi dari praja ke pimpinan IPDN sendiri. Jadi tugas kakak adalah mendengar aspirasi-aspirasi dari praja dan mengkomunikasikan ke pimpinan, serta memimpin Manggala Kors Praja itu sendiri.
Berarti emang benar-benar kalau di MKP ini emang representatif kalau di daerah nanti. Ya. Oh gitu. Berarti kita di MKP ini itu sekaligus belajar bagaimana sih nanti kalau kita terjun di pemerintahan, gimana sih, apa sih jabatan ini, tupoksinya apa, visi misinya apa, terus nanti tugasnya bagaimana, itu sudah ada di MKP. Terus yang paling unik di IPDN sistemnya itu apa? Kalau masalah MKP ini, yang paling terkesan lah bagi Kakak Dava itu apa? Kalau yang paling terkesan menurut kakak, sesuai yang tadi Ade sampaikan, bahwa saya di sini kakak bisa belajar bagaimana menjadi tupoksi pemimpin, yang mana kakak memimpin Manggala Korps Praja sendiri, dan juga kakak untuk menyalurkan aspirasi ke atasan, sehingga disinilah kakak belajar gimana itu memimpin dan dipimpin. Emang kalau mau jadi pimpinan itu harus bisa dipimpin dulu, Ya. harus menjadi bawahan dulu baru bisa jadi pimpinan. Ya. Itu kalau mau jadi pimpinan harus dari bawah, from the earth to the apa itu langit. Kalau bahasa Inggrisnya, maaf nggak tahu bahasa Inggrisnya ya. Itu. Terus saat pandemi gini, apa sih kakak, kan pasti kayak kakak ini kan sebelum maju jadi Manggalapati kan sudah menyiapkan program kerja, terus terobosan-terobosan baru kan saat pandemi gini kan menjadi terhalang. Itu apa sih program kerja yang ingin disampaikan, yang ingin dilakukan tapi terhalang? Terus apa solusinya kakak? Mungkin ada kayak program kerja saat pandemi itu bagaimana? Ya, jadi gini, semenjak pandemi ini masuk ke Indonesia kurang lebih di bulan 3. Saat kita expo. Ya, pada saat expo. Hari itu juga expo langsung diberhentikan, Ya. ingat. Ya, jadi dengan adanya pandemi, seluruh universitas meliburkan sekolahnya, seluruh sekolah kedinasan memulangkan tarunanya. Cuman berbeda dengan IPDN, ya kan? Ada juga ya, sendiri benar, rasa. Jadi pada saat semuanya dipulangkan, semuanya diliburkan, IPDN malah lockdown untuk IPDN sendiri, sehingga tidak ada akses dari luar. Itu merupakan tantangan untuk Praja sendiri, yang mana kita harus survive dari pandemi ini, gimana setiap harinya ada perubahan baru, kebijakan baru, siklus yang tiap hari berubah. Itu semua kita semua rasakan. Gimana kita harus bertahan dari yang cuti dari mulai bulan 3 sampai Desember baru kita boleh pulang. Itu juga terkendala di MKP sendiri untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya, yang mana harus tetap menjaga protokol, namun tetap ada kegiatan yang kami laksanakan namun via daring, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan. Kayak apa itu kakak? Kan via daring kan emang kayak universitas lain yang saya lihat itu ada yang menggunakan sistem hybrid. Kalau di sini itu bagaimana? Untuk kegiatan yang kami buat kemarin, salah satunya webinar keprotokolan, yang mana kami kerjasama dengan protokol Kemendagri langsung. Itu dilaksanakan secara daring pada saat kami cuti. Berarti kita masih bisa melaksanakan ya MKP? Masih bisa tetap. Terus untuk kedepannya ini gimana kakak program kerjanya? Bagaimana solusinya? Kan semoga harapannya kita kan pandemi ini kan segera berlalu, biar ya dari Prajanya sendiri, dari kakak Dava sendiri bisa all out untuk apa? Untuk terjun ke lapangan. Itu ada terobosan atau mungkin program kerja yang akan kakak gerakkan itu apa? Jadi untuk sementara, ya tentu semua harapan semua masyarakat Indonesia kakak rasain ya. Gimana supaya pandemi ini cepat selesai, biar kita semua mulai kembali seperti semula. Jadi untuk sementara, pelaksanaan program itu tetap kita laksanakan, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang kakak lagi berusaha untuk gimana siklus kehidupan Praja ini kembali normal, namun tetap dengan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Karena yang kemarin kita telah melaksanakan vaksin yang mana tahap 1 dan tahap 2, dengan harapan ke depan kita dapat beraktivitas kembali normal. Ya pastinya rekan-rekan Praja sama kakak-kakak Praja ini pasti sudah rindu akan siklus Praja. Soalnya kan rindu pesiar, rindu IB, rindu DL, pasti semua itu rindu, pasti rindu kegiatan yang normal. Apalagi yang paling dinanti sama Praja itu kayaknya cuti kakak kan. Ini semenjak pandemi kan cuti ditangguhkan, cuti dirapel hingga Desember, hingga Agustus. Itu kan yang bikin kangen gitu kan, kangen-kangen orang rumah, pengen gitu. Jadi untuk sementara ini mungkin masih
Itu aja ya kakak? Ya, untuk sementara seperti itu. Kakak, ini kakak dari mana sih sebenarnya? Biar orang-orang tahu juga. Kan Jadi mungkin belum banyak yang tahu kan kakak Dava itu dari mana. Kenapa saya manggilnya kakak? Kakak Dava sebenarnya dari mana? Jadi saya Muhammad Dafa Madiatama yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Bayangkan seorang kakak Dava dari Maluku Utara bisa menjabat seorang Manggalapati. Berarti kan semua orang di IPDN kan berhak untuk menjadi seorang Ya. Manggalapati dengan sistematika yang ada ADART-nya itu. Untuk kakak Dava sendiri dulu bagaimana sih, sedikit cerita-cerita prajanya ya, gimana? Waktu muda itu gimana? Waktu madya gimana kakak? Ya, jadi pada saat muda belum pernah terpikirkan sedikit pun bahwasanya saya akan menjabat sebagai Manggalapati. Belum pernah lewat sedikit pun nggak pernah bahwasanya saya akan jadi Manggalapati. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya keadaan yang ada, kakak mulai merasa, oh kakak ini harus punya perubahan untuk diri sendiri. Kakak harus genjot diri sendiri supaya bisa jadi lebih baik lagi dari kemarin. Makanya kakak mencalonkan diri sebagai Manggalapati. Itu pun gak serta merta kayak kakak ingin langsung kakak mencalonkan, enggak, tapi ada juga dukungan-dukungan dari orang supaya bisa mencalonkan. Oh iya, tadi kan kakak Dava sendiri bilang kalau misalkan kita itu representatif dari pemerintah provinsi yang adanya ada pemilu gitu kan. Ini agak baru ingat. Kalau kakak Dava sendiri itu kan naiknya dari mana? Oh, jadi sebelum Kalau di luar kan ada partai politiknya. Ya. Kalau di sini tuh Jadi bagaimana, Kak? sebelum saya menjadi Manggalapati, saya menjabat sebagai kepala kantor polisi Praja, terus mencalonkan diri sebagai Manggalapati. Seorang polisi praja bisa menjadi Manggalapati. Hebat kan? Siapa yang nggak kagum dengan yang kayak gini kakak Dava, impian yang menjadi idaman para praja wanita di sini itu. 2 tahun sudah berjalan COVID ini. 1 tahun pertama saya lebaran di sini, 2 tahun lebaran di sini, tapi berbeda sama kakak Dava yang sudah 4 tahun menjalankan siklus praja yang alhamdulillah juga habis ini PPM ya kakak. Amin, amin. Dan juga sudah merasakan gimana sih rasanya lebaran di rumah saat jadi praja dan lebaran di sini. Bagaimana sih kakak suasana Ramadan di sini di kampus sendiri? Jadi untuk tingkat muda praja sama madya praja kemarin, kakak Ramadannya masih normal, jadi belum ada pandemi COVID, sehingga lebaran di sini tuh lebih berwarna, kakak rasa gitu. Berwarna karena kita punya keluarga baru, punya sasu-sasu, saudara asuh, itu mulai dari saudara asuh instansi, unit kegiatan praja, banyak pokoknya. Dan situlah kita merasakan ada keluarga baru. Kalau di luar kan identik dengan mencari takjil kakak. Kalau di sini waktu kakak muda sama madya itu di sini masih bisa cari-cari takjil gak? Oh, adik belum pernah rasa. Kami waktu muda praja dulu, Nah, pernah sama lembaga diwajibkan lari sore setelah sholat asar. Jadi kami ngabuburitnya lari sore. ngabuburitnya Iya, berfaedah. jadi beda sama orang luar yang mana ngabuburitnya jalan-jalan pakai kendaraan. Ya. Kita jalan kaki sambil ya jalan sehat, ada lari. Jadi ngabuburitnya beda gitu sama yang di luar-luar. Kalau masalah takjilnya kan gimana? Kalau masalah takjil dulu itu kan beda dengan sekarang ya, kakak bahas yang kemarin ini, karena waktu itu kantin semua masih buka, akses semua masih terbuka. Kan sekarang udah ditutup untuk Pencegahan menekan, COVID. ya. Sehingga dulu tuh kantin banyak buka, jadi banyaknya bukber ini, bukber itu, bukber saudara ini, saudara itu, teman ini, teman itu. Jadi itu yang tadi kakak bilang berwarna pas Ramadan kemarin. Berarti setelah lari sore semua itu lomba-lomba ke atas Ya. ke kantin itu cari-cari takjil lari. Itu yang dirasakan ya. Sayangnya saat kita muda sama sekarang masih belum ya. Semoga harapannya ke depan pandemi sudah berlalu kita bisa merasakan apa yang dirasakan siklus normal. Terus suasana saat bedanya suasana saat Ramadan dulu apa kakak sama sekarang? Yang paling terkesan bagi kakak? Yang paling terkesan untuk kakak ya itu tadi kakak bilang, karena dengan adanya pandemi ini semua mobilitas itu terbatas, semua kemana-mana pergerakan pun terbatas, jumlah orang di kerumunan pun terbatas, sehingga kita pun jadi
serba terbatas gitu. Yang mana kakak rasa itu sangat berbeda sama tahun kemarin. Tahun kemarin itu yang tadi kakak bilang, bukber sama saudara-saudara asuh, teman-teman, keluarga-keluarga baru, pokoknya lebih ramai. Puasa itu kan identik dengan tarawihnya kan. Ya. Nah kalau sekarang itu kan menunggu jadwal yang, kalau jadwal sekarang ya itu perwira A, wira B sendiri, soaliwanya itu satu wisma satu wisma satu. Kalau dulu gimana kakak? Jadi satu gitu rame. Kalau dulu itu jadi satu rame, situlah tempat kita sharing, tempat kita berbagi cerita satu sama lain, baik antara satu angkatan ataupun sama senior. Jadi memang sharing gabung, seluruh satuan Praja Putra sholat di masjid rame. Berarti bisa cerita-cerita kayak di rumah-rumah gitu. Iya, cerita-cerita. Jadi emang kita nggak ngerasa sepi. Jadi kekeluargaannya tuh terbangun gitu. Menurut kakak lebih seru mana? Saat terawih sebelum jadi praja dan jadi praja? Kalau menurut kakak sendiri pas praja tarawihnya, terutama pas tarawih yang sebelum ada COVID ya. Iya. Itu memang kalau tarawih di rumah sendiri kan kita datang sholat selesai pulang. Cuman kalau di sini kita ya sebelum menunggu azan, sebelum menunggu sholat kita ada cerita-cerita satu sama lain, bagi-bagi pengalaman. Kalau ada nggak kakak tradisi kampus yang khas saat Ramadan itu yang sekarang yang kakak rindukan dan sekarang itu nggak dilakuin apa? Oh, ada salah satunya pada saat dulu ya sebelum pandemi ini ada. Jadi ada tradisi yang mana junior itu gendang sahur keliling untuk membangunkan baik angkatannya ataupun seniornya. Itu muda praja yang muda? Iya, muda praja. Jadi mereka bawa alat-alat untuk bangunin. Itu beragam tuh alatnya. Beragam apapun itu dibawa. Sampai emang masuk ke asrama senior untuk banguni sahur. Berarti lewat di depan wismanya itu kan? Iya, ada yang sampai bahkan kan orang ketiduran. Jadi ya sulit bangun. Jadi bahkan sampai ada yang masuk ke dalam. Dan yang seniornya pun maklumi gitu, nggak ada bilang marah ataupun malah waktu dulu tuh yang kan kakak junior, jadi kakak banguni senior. Waktu dulu tuh malahan seniornya tuh senang malahan. Nanti besok datang lagi ya banguni kakak. Sampai kayak gitu. Jadi kayak lebih rakat gitu kan, bisa sekalian silaturahmi lah, biar kenal oh ini namanya membangunkan. Terus kenapa kok nggak dilakuin sekarang kan menurut kakak sendiri? Menurut kakak sendiri ya tadi itu karena pandemi COVID ini. Jadi kita harus memang menjaga keterbatasan semuanya. Harus jaga jarak, nggak boleh berkerumun. Jadi untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri ya udah. Kalau boleh tahu kakak, ini kan saya belum merasakan namanya cuti lebaran. Kalau dulu cuti lebaran berapa minggu kakak? Kalau dulu cuti lebaran itu kurang lebih 10 hari sebelum lebaran sama 10 hari setelah lebaran. Berarti 20 hari? Ya, kurang lebih seperti itu. Kan kalau di luar kan pasti orang tua kakak, keluarganya kan pasti bangga ya kakak. Ya. Lihat, oh ini kakak Dava pakai baju PDH, stil. Kan kita belum merasakan apa sih yang sudah dirasakan sama kakak saat di luar itu. Pas lebaran ya bahagia, bangga. Apalagi pada saat bisa kita pulang ke rumah terus lebaran sama orang tua kan. Satu sisi juga ya orang tua juga, kita juga berhasil membanggakan kepada orang tua kita gitu. Ini loh hasil, apalagi yang waktu muda praja ya. Kalau muda praja itu pasti ya, ini. Apalagi yang baru muda praja, ini loh saya nih 1 tahun nggak pulang, ini saya. Anak kebanggaan gitu kan, pasti orang tua itu pasti bangga, ini loh anakku pakai baju seragam, ganteng. Itu yang diharapkan. Saya sendiri masih belum merasakan, sudah 2 kali. Terus bedanya kan kalau di luar ada cemilan. Waktu saat lebaran itu kan ada kayak makanan opor, terus bakso, mungkin makanan khas dari rumah kakak itu sendiri. Kan kalau sekarang sudah 2 kali, saya juga 2 kali, kakak juga 2 kali kan. Di sini itu gimana? Ada rasa rindu nggak kan? Rasa rindu jelas ada ya, jelas itu. Saya yakin dan percaya seluruh praja pasti merasakan rindu gimana momen setelah sholat Idul Fitri dan pada saat sholat Idul Fitri di rumah dan sholat Idul Fitri di asrama sendiri. Kakak rasa pasti semua praja merasakan gimana namanya rindu rumah. Namun dengan adanya kebijakan sekarang kan praja udah diperbolehkan bawa HP berkamera, handphone. Jadi dengan hal tersebut kakak rasa perlahan rindu itu bisa diobati lah. Ya, yang identik lebaran itu kan biasanya
kita datang ke rumah saudara, kumpul jadi satu, cerita-cerita. Itu yang pasti jadi rindunya. Gimana sih yang nggak mau rindu kalau setahun sekali juga kumpul sama keluarga kan kakak? Itu gimana kakak? Apa di sini nggak bisa gitu ngirim makanan atau gimana, kan pasti juga rindu makanannya kan? Di sini bisa ya kirim makanan, bisa, jelas bisa. Apalagi dikomunikasikan langsung ke pengasuh wisma masing-masing itu bisa. Alangkah baiknya juga kalau misalnya mau kakak tawarkan diadakannya kayak saling tukar gitu, makanan dari daerah ya, sehingga kapan lagi saya dari Maluku Utara bisa rasa makanan dari Aceh, sehingga ya bisa saling tukar menukar. Kalau nuansa lebaran sama saudara kan mungkin kakak sudah dari kecil sampai jadi peraja tingkat 2 itu sudah ngerasakan kan. Kalau nuansa lebaran sama Sokon sama Sasu itu gimana kakak? Sudah 2 tahun juga. Tentu perasaannya beda ya, beda. Apalagi jadi pada saat setelah sholat Idul Fitri itu pasti semuanya langsung telepon orang tua, kabarin dulu orang tua, maaf-maafan sama orang tua. Setelah itu baru sama Sokon, Sowis, sama teman sebelah bed, ya kan, maaf bro, maaf. Yang punya banyak salah, kalau tidurnya salah, kan bangunnya kan salah. Itu berarti ya untungnya abis ini kakak kan juga lulus, kemungkinan Amin. Tahun depan sudah merasakan. Dan juga kita ingin merasakan sih namanya cuti lebaran pakai seragam dinas kebanggaan. Ini kan siapa sih yang nggak mau coba pakai seragam dinas, pingin ganteng, jadi idaman mertua, dilihat tetangga-tetangga, pasti semua mau. Kakak, kan kakak Dava kan sebagai Manggalapati, otomatis 01-nya IPDN, 01 Praja kan. Itu rasanya gimana nih kakak? Kalau jadi Manggalapati itu kan pasti punya tanggung jawab tersendiri, punya tantangan tersendiri, otomatis beban yang dipegang kakak Dava itu semakin banyak, semakin besar juga. Itu gimana rasanya? Kalau dari kakak sendiri, dengan jabatan yang kakak emban sekarang, itu membuat kakak untuk harus lebih bertanggung jawab dengan apa yang orang-orang percayakan kepada kakak. Terutama dari segi bagaimana kepercayaannya para praja kepada kakak untuk menyuarakan aspirasi mereka, bagaimana kakak bisa menjaga sikap, etika kakak, penampilan kakak untuk menjadi seorang panutan bagi satuan praja. Ya, betul juga sih. Kalau 01 itu jadi panutan. Kalau dari kakak sendiri itu bagaimana sih kriteria praja yang jadi beban, bukan beban ya, jadi punya kakak sendiri ya, kayak aku harus gini, harus jadi panutan, itu gimana? Bagaimana menyikapinya? Kalau kakak sendiri, ya kakak di sini nggak berbicara munafik ataupun mau bilang kakak manusia paling sempurna di sini, enggak. Ya. Jadi yang kakak maksud itu, semua orang punya kekurangan, semua orang pasti punya kekurangan, mau siapapun. Pasti. Tapi yang kakak tekankan adalah bagaimana kita tahu menempatkan diri. Ketika kamu dibutuhkan sebagai ini, kamu jadilah seperti itu. Bukan berarti ini bermuka dua ataupun pencitraan bukan, tapi tahu menempatkan diri. Jadi yang kakak selalu pegang prinsip kakak itu, mau seburuk-buruknya apa kakak, sekurangnya gimana pun, itu selesai di asrama. Jangan tampilkan ke orang luar, jangan tampilkan ke orang lain. Cukup kakak sendiri dan Tuhan yang tahu. Itu emang sudah bukan kakak saja ya, bagi praja lainnya mungkin kayak gitu juga. Kakak harap juga semua praja dapat seperti itu. Kalau di sini lebih terkenalnya Menwa, Menwata. Jadi semua praja itu maupun Purna itu sudah tahu Menwa itu apa, sudah tahu, sudah biasa dilakukan. Kakak kasih motivasi dong buat praja yang nggak bisa mudik, kan ini sudah kita sama-sama juga sudah 2 tahun merasakan lebaran di sini, pasti kan kangen sama rumah. Itu kasih motivasi biar tambah semangat. Jadi untuk praja yang belum bisa melaksanakan mudik pada tahun ini, motivasi untuk para praja yaitu, mungkin tahun ini kita belum bisa berjumpa dengan orang-orang terkasih kita di daerah, namun kita harus kembali melihat adanya kebijakan tidak mudik ini. Semoga dengan tidak mudik dan tidak adanya cuti, sini saya sampaikan tidak ada cuti lebaran untuk satuan praja. Yang diharapkan jangan sampai misalnya kalau praja yang balik ke daerah malah membawa virus ke keluarganya. Untuk mencegah penyebaran dari COVID tersebut, makanya
pemerintah mengeluarkan larangan mudik. larangan untuk mudik. Tapi untuk informasi aja ya, dari Praja sendiri kita sudah vaksin kedua kali. Tapi jangan lupa ya kakak ya, kalau kita juga mengingatkan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun udah divaksin, tetap harus penerapan protokol kesehatannya tuh harus tetap dilaksanakan. Juga mengikuti pola hidup sehat ya. Itu karena semenjak COVID pola hidup sehat semakin bertambah. Saya lihat di luar juga gitu, meskipun di dalam juga pola hidup sehat juga bertambah. Informasi juga kan, ini kan banyak ya buat adik-adik yang mau daftar, kasih motivasi, barangkali ada sedikit kurs juga buat adik-adik yang daftar IPDN. Jadi untuk adik-adik yang sekarang sedang mendaftar IPDN, kakak punya suatu pesan, yaitu bekerja keras dapat mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Saya harap bisa dipahami bahwasanya teruslah berusaha, teruslah bekerja keras, lampaui batas diri kalian masing-masing. Ingat pesan dari kakak Dava sendiri kan, emang kalian sama aja kalau punya bakat tapi tidak dikembangkan, harus dikembangkan emang. Kalau kerja keras pasti membuahkan hasil, benar kan itu kakak Dava. Kakak Dava ini saya dapat pesan dari teman-teman Praja, dari adik-adik, mungkin dari ya rekan-rekan. Kalau Manggalapati bisa nggak mengajukan cuti gitu? Kalau untuk mengajukan sendiri, mungkin lebih tepatnya ke bagaimana saya menyuarakan suara Praja, aspirasi dari Praja, bahwasanya masalah-masalah terkait kehidupan Praja. Terima kasih Kakak Dava sudah hadir di podcast Menu Menza kali ini. Terima kasih sudah memberikan pencerahan, sudah memberikan motivasi, sudah memberikan quote, sudah memberikan pandangan apa sih Manggalapati, bagaimana suasana Ramadan di sini yang langsung dijelaskan oleh 01 IPDN, Praja IPDN ini. Terima kasih Kakak Dava. Sama-sama. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Mantap!